Halo everyone, nama saya Humaira Karisma Putri dengan NIM 21002008. Saya dari Prodi Administrasi Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Public Relation. Nah, ini merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Humas dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Hanif Al-Kadri dan Bapak Singgi Ginanjar. Nah, banyak pengertian yang menjelaskan bahwa public relation atau humas ini adalah proses interaksi antara organisasi dengan masyarakat. Nah, dalam menciptakan opini publik, memberikan persepsi, menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi, dan menciptakan partisipasi publik. Nah, proses ini mempunyai tujuan yaitu untuk saling menguntungkan, menanamkan keinginan yang baik sehingga muncul citra yang baik dari publik terhadap perusahaan. Nah, adapun definisi lain dari public relation ini adalah sebagai suatu usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan secara sengaja untuk membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik atau antara perusahaan dan masyarakat itu secara umum. Public relation ini juga merupakan profesi yang profesional dalam bidang komunikasi dan mempunyai tugas untuk mendorong terwujudnya tujuan organisasi secara tepat dan terencana serta terus-menerus. Nah, banyak yang menyamakan makna dari public relation ini dengan marketing, advertising, dan branding. Padahal keempat hal ini memiliki makna yang berbeda. Nah, penjelasannya adalah tentang marketing yang pertama. Marketing adalah kemampuan untuk meyakini seseorang mengenai suatu penjualan. Nah, strategi dalam hal penampilan, kita harus memilih untuk dilihat orang sebagai profesional atau orang biasa saja. Nah, sedangkan advertising yaitu suatu penyajian materi menggunakan media massa dengan menggunakan bahasa yang bersifat persuasif. Ini seperti iklan-iklan yang membujuk agar seseorang itu tertarik dengan produknya. Nah, sedangkan branding merupakan merek atau nama dagang dari suatu produk perusahaan, seperti contohnya logo. Nah, branding ini merupakan cara bagaimana orang lain menilai kita dan kita harus bisa membuat orang lain loyal dengan perusahaan kita ini. Nah, itu dia adalah beberapa penjelasan tentang marketing, advertising, dan branding. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas tentang konsep public relation. Public relation adalah sebuah proses atau aktivitas terencana yang memiliki tujuan untuk menjalin komunikasi antara organisasi dengan pihak luar organisasi. Nah, menurut John F. Marston dalam bukunya Modern Public Relation, public relation is planned, persuasive communication designed to influence a significant public. Marston memberikan pemahaman public relation merupakan suatu perencanaan dengan menggunakan komunikasi persuasif dengan tujuan mempengaruhi persepsi dari masyarakatnya. Dalam bukunya, John Marston mengingatkan komponen proses tersebut dengan research, apa masalah atau situasinya, dan apa yang dilakukan mengenai hal tersebut. Dan ketiga adalah communication atau pelaksanaan, bagaimana cara memberitahukannya kepada publik. Nah, yang keempat adalah evaluation, yaitu adalah apakah audiens menerima informasi tersebut dan bagaimana efeknya. Dalam definisi lain menurut para ahli, yaitu menurut Dominic dalam Morrison 2010, public relation itu mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah public relation itu memiliki kaitan erat dengan opini publik. Jadi public relation ini berupaya untuk mempengaruhi publik agar memberikan opini yang baik bagi perusahaan. Di sisi lain, public relation harus berupaya mengumpulkan informasi dari halayak dan melaporkannya kepada manajemen jika informasi itu memiliki pengaruh terhadap keputusan manajemennya. Nah, yang kedua itu public relation memiliki kaitan erat dengan komunikasi praktisi. Nah, public relation itu bertanggung jawab menjelaskan tindakan perusahaan kepada halayak yang berkepentingan dengan perusahaan. Dan yang ketiga adalah public relation itu mempunyai fungsi manajemen. Nah, berfungsi membantu manajemen dalam menetapkan tujuan yang hendak dicapai serta menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, public relation itu juga harus memiliki kegiatan yang terencana dengan baik. Nah, pada awalnya public relation ini akan meneliti atau mencari tahu terlebih dahulu apa yang ingin dilakukan atau permasalahannya.
Nah, kemudian setelah itu akan menemukan segala informasi secara mendetail dan melakukan suatu perencanaan sebagai tindak lanjut dari apa yang ingin dilakukan tersebut. Misalnya, adalah membuat suatu program atau acara. Nah, dalam hal ini, public relation harus merencanakan secara mendetail. Misalnya, apa tujuannya, siapa targetnya, dan bagaimana cara memberitahukannya kepada publik, dan lain sebagainya. Setelah perencanaan tersebut telah matang, nah kemudian akan direalisasikan atau dilaksanakan. Public relation menginformasikan kepada publik segala sesuatu yang harus diketahui oleh mereka. Setelah aktivitas kegiatan atau acara tersebut selesai, public relation akan mengevaluasi bagaimana kegiatan tersebut, apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau belum. Nah, disinilah public relation akan benar-benar mengevaluasi secara mendalam sehingga dapat mengetahui apa yang perlu dipertahankan dan apa yang akan ditingkatkan dan apa yang harus diperbaiki. Public relation itu bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang mendidik, meyakinkan, dan meraih simpatik dari masyarakat dan membangkitkan masyarakat untuk menerima sebuah situasi. Nah, itu dia adalah penjelasan tentang public relation. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.